وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في الكتاب القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Kemarin kita telah merayakan 2 hari raya besar yang saling berdekatan. Hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 diperingati sebagai hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu tersebut paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 10 Jakarta diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh presiden pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian hadirin, pada tanggal 10 Muharram kita juga memperingati hari Asyura, salah satu hari yang paling bersejarah dalam perjalanan umat Islam. Selama 77 tahun kita menghirup udara kemerdekaan. Apakah kita sudah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Maka dengan berprinsip pedoman kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita menggunakan sudut pandang untuk menganalisa tentang diri kita dan bangsa ini. Yang pertama, setiap keberhasilan yang sudah kita raih, yang sudah didapatkan oleh bangsa Indonesia, dan di situ juga terdapat kegagalan-kegagalan, maka semuanya permasalahan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti ada campur tangan Allah. Yang kedua, memandang hasil kemerdekaan yang kita raih ini, kita sebagai manusia bangsa Indonesia sudah sejauh mana yang kita berbuat untuk bangsa dan negara ini. Malu kalau kita melihat para pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa ini, sementara kita jauh dibanding apa yang sudah mereka lakukan. Yang ketiga, kita dianjurkan sebagai bangsa ini untuk senantiasa meningkatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini. Karena tanpa kesatuan dan persatuan ini, NKRI lambat laun akan runtuh. Seandainya kalau kita misalkan diumpamakan makan satu piring bubur yang panas, maka tidak mungkin sendok kita celupkan langsung di tengah dan kemudian kita suap dimakan langsung oleh kita. Tentunya dari pinggir sedikit demi sedikit. Itulah orang-orang yang mau merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini pun mereka menggunakan cara seperti itu. Dari
bagian pinggir secara geografis wilayah negara ini digerogoti dan digerogoti, maka disitulah dibutuhkan kesatuan dan persatuan kebersamaan sesama kita. Menjadikan media sosial seperti HP dan sebagainya adalah saling menguatkan sesama bangsa, tidak malah kita saling mengadu domba sesama bangsa ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, kita semuanya memang berbeda, baik secara agama, keyakinan, adat istiadat. Bangsa kita ini memang berbeda. Tidak semuanya Islam, tidak semuanya Kristen, tidak semuanya Hindu. Namun adanya perbedaan itu tidak menjadi pokok untuk kita saling bermusuhan. Di situ dituntut untuk kebersamaan membangun bangsa yang kita cintai ini. Maka kita perlu mempunyai keyakinan bahwa bangsa ini bukan hanya milik umat Islam saja. Negara ini adalah negara kesepakatan yang diawali dengan berbagai peristiwa-peristiwa bangsa yang memilukan. Pertumpahan darah sering terjadi setelah kemerdekaan sekalipun, tapi setelah kesepakatan dicapai dengan cara musyawarah yang kita lakukan oleh bangsa ini, sehingga terjadilah kesepakatan dan kita berpedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, kita dituntut sebagai bangsa ini untuk selalu menegakkan keadilan dalam bidang sosial, di dalam kehidupan di dunia ini. Maka kalau bisa kita garis besarkan, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam Pancasila yang pada intinya adalah mengagungkan Allah dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Demikian pula ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya, pada intinya mengajarkan sesama kita untuk senantiasa hanya mengagungkan Allah dan meningkatkan kasih sayang sesama manusia, sesama bangsa ini sekalipun kita berbeda. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah kita merenungkan kemerdekaan, kita kembali kepada peristiwa Muharram yang baru kita peringati bersama, yaitu tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Tahun baru Islam itu yang pada intinya berpangkal dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada peristiwa-peristiwa Muharram atau 1 Syura itu adalah juga diantaranya peristiwa kemenangan Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Fir'aun laknatullah alaih. Suatu ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam, maka sampailah di pinggir pantai, di pinggir lautan. Musa pun disuruh oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya. Maka dipukullah tongkat itu dan terbelahlah lautan, sehingga Musa pun bisa melewatinya. Namun ketika sampai di tepi atau di daratan, Nabi Musa dan bala tentaranya, Fir'aun mengejarnya setelah di tengah lautan, maka lautan pun ditutupnya kembali. Maka Fir'aun dan bala tentaranya yang berjumlah 1.600 orang bala tentara mati semuanya dalam Laut Merah tersebut. Yang kedua, peristiwa 1 Syuro
maka kita bisa merenung kejadian yang sangat memilukan, dan ini dilakukan oleh sesama umat Islam. Terkadang orang yang terlalu soleh, terlalu rajin beribadah, tapi tidak mau taat kepada apa yang diajarkan oleh para ulama, oleh para kiai, maka dia akan selalu berjiwa menentang dan pemberontak. Seperti yang dilakukan oleh pembunuh Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kejadian Karbala. Maka ketika Husain dengan semua pengawalnya yang tanpa menggunakan senjata dibunuh juga oleh orang-orang Islam yang mengatasnamakan dirinya menegakkan kebenaran. Itulah yang terjadi. Maka dengan demikian, sekalipun kita meningkatkan amal ibadah kita, tapi kita dianjurkan untuk selalu dekat dengan para kiai dan para ulama, sehingga pemikiran-pemikiran kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Setelah Rasulullah SAW pulang dari peperangan Badar, yang ketika itu jumlah pasukan Rasulullah SAW hanya berjumlah 30.000 pasukan, 3.000 pasukan, mohon maaf. Sementara pasukan musuh berjumlah 30.000 pasukan. Namun peperangan Badar bisa dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Pada ketika pulang, Rasulullah mengatakan, "Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbari." Kita baru pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Pasukan kita cuma 3.000 menghadapi 30.000. Begitu dahsyat peperangan itu ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, yaitu kita berperang dengan hawa nafsu kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyahum bil Qur'anil azim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.